بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين الأنقال. Shaimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karenanya kita diberikan segala macam kenikmatan, yang mana karenanya kita diberikan segala macam kesempatan, yang mana karenanya kita semua diberikan segala macam kebaikan. Dan tentunya kita berharap kebaikan-kebaikan itu tidak cepat berlalu, melainkan kebaikan tersebut pergi dan datang dengan kebaikan yang baru. Kebaikan hilang lalu diganti dengan kebaikan yang baru, bahkan kebaikan yang lebih banyak. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniakan oleh Allah kebaikan, agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik teladan dalam hal apapun. Termasuk kita semua beribadah pada bulan suci Ramadan ini, salah satu alasannya adalah dengan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneladani puasanya, meneladani qiyamul lailnya, meneladani tadarusnya, meneladani kedermawanannya, meneladani i'tikafnya, meneladani sedekahnya, infaknya dan zakatnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dengan niat dan tujuan meneladani Nabi kita Muhammad, agar roh kita tersambung dengan rohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar hubungan kita semakin kuat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga apa yang kita niatkan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita telah memasuki hari yang ke-29 daripada bulan suci Ramadan. Itu artinya kita hampir berada di penghujung. Kita hampir sampai kepada garis finish daripada bulan suci Ramadan. Dan ketika kita hampir sampai kepada garis finish, atau ketika kita hampir sampai di penghujung akhir daripada bulan suci Ramadan, maka kita akan melihat angka-angka akhir daripada Ramadan itu semakin kecil. Angka ini menjadi semakin kecil. Kenapa? Karena memang Ramadan akan meninggalkan kita semua. Tapi ingat, Ramadan meninggalkan kita semua untuk kembali di tahun yang akan datang, sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita yang meninggalkan Ramadan ini, yang ditinggalkan oleh Ramadan atau yang meninggalkan Ramadan, apakah kita dipertemukan kembali, atau justru kita sebagaimana nasib saudara, teman, tetangga
atau keluarga kita yang tahun lalu mendapati Ramadan, di tahun ini mereka tidak bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini tidak menjadi Ramadan yang terakhir, dan semoga kita dipertemukan kembali Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Shaimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Kamis ini, tepatnya pada tanggal 29 Ramadan, kita sama-sama mengetahui bahwasanya sambil menunggu sidang isbat, sidang isbat yang insyaallah dilakukan pada hari ini, andaikan hari ini tepatnya ba'da maghrib terlihat hilal bulan Syawal, maka berarti tadi malam adalah terakhir kalinya kita solat tarawih. Akan tetapi andaikan pada malam ini hilal tidak terlihat, berarti istiqmal itu disempurnakan. Kenapa? Karena hilal tidak terlihat. Kata Nabi SAW, fa in ghamma alaikum istakmilu. Andaikan tidak jelas atau tertutup salah seorang di antara kalian ketika akan melihat hilal, maka hendaknya digenapkan menjadi 30 hari. Maka di sini kita melihat bagaimana kalender Hijriyah Qamariyah itu punya ketetapan. Artinya tidak bisa ditebak apakah bulan ini berjumlah 29 atau 30, karena yang menentukan itu adalah hilal. Dan hilal ini menandakan awal bulan. Kenapa? Karena bulan itu baru muncul. Ketika bulan itu baru muncul, maka bulan itu tidak bisa menampakkan bentuk secara keseluruhan yang disebut dengan bulan sabit. Nah, andaikan malam ini hilal terlihat, berarti tahun ini kita puasanya ganjil. Andaikan malam ini tidak terlihat, malam ini berarti kita takbiran kalau hilal terlihat. Dan terlihatnya hilal ini dengan beberapa syarat, di antaranya harus di atas beberapa derajat. Tapi andaikan malam ini tidak terlihat hilal, berarti istiqmal, disempurnakan. Ramadan menjadi 30 hari. Berarti tadi malam bukan tarawih kita yang terakhir, melainkan malam ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan solat tarawih, dan esok malam baru kita mulai bertakbiran. Maka hendaknya kita semua harus mengetahui bahwasanya fenomena hilal ini bukan hanya sekedar kita tahu puasa begitu hari raya, tidak. Akan tetapi ingat, yang kemarin memulai puasa di Indonesia, kemudian berangkat ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan umroh, maka otomatis andaikan Saudi ini kan sudah isbat, isbatnya Saudi ini malam ini mereka takbir. Mereka takbir malam ini, jumlah puasa mereka berapa? 30 hari. Tidak mungkin dia sama dengan kita. Kalau sama dengan kita berarti 31. Tidak mungkin lebih. Malam ini mereka takbiran. Kenapa? Mereka sudah ru'yah. Mereka sudah melakukan ru'yah. Setelah mereka ru'yah, mereka isbat, menetapkan bahwasanya apa? Mereka tidak melihat hilal. Berarti digenapkan puasa mereka sebanyak 30 menjadi 30 hari. Malam ini mereka takbiran. Kan kemarin mereka lebih dahulu puasa. Alasannya karena mereka telah melihat hilal. Mereka telah melihat hilal. Nah, andaikan ada jamaah Indonesia ini berangkat umroh. Kita kemarin mulai puasa malam apa? Malam
malam Kamis. Sedangkan Saudi malam Rabu. Kita berangkat dengan puasa lebih, kalau bahasa Melayunya itu dudi. Dudi kan kita puasa kan? Berangkat ke Saudi umroh. Ternyata di Saudi lebaran lebih dulu. Berarti total puasa orang Indonesia tidak sampai sebulan. Berarti 28 hari. Bagaimana? Apakah ketika orang Saudi berhari raya dia tetap puasa? Atau orang Saudi berhari raya dia ikut hari raya? Jawabannya, ya, ketika dia tahu jumlah puasa yang dia jalani hanya 28 hari, sementara malam ini dia harus nambah puasa sebenarnya supaya jadi 29 dikatakan sebulan, sedangkan di Saudi orang takbir, bagaimana? Tidak boleh dia puasa, haram hukumnya. Tidak boleh dia puasa. Kenapa? Nabi mengatakan, dan Nabi SAW, sumu yauma tasumun wa aftiru yauma tuftirun. Berpuasalah kalian di saat mayoritas penduduk setempat itu berpuasa, dan berhari rayalah kalian di saat mayoritas penduduk setempat itu berhari raya. Kita ngikutin berarti. Tidak boleh dia tetap puasa supaya sampai 29 hari dikatakan sebulan. Bagaimana? Andaikan malam ini warga Saudi bertakbiran, dia harus ikut takbiran. Haram bagi dia berpuasa. Karena di daerah tersebut sudah masuk 1 Syawal, dan 1 Syawal ini adalah haram untuk berpuasa. Terus puasanya yang 28 bagaimana? Setelah berlalu 1 Syawal, baru dia puasa 1 hari dengan niat mengqadha. Dengan niat mengqadha. Jelas? Kalau dibalik, boleh. Contoh, misalkan dibalik, kita lebih dulu hari raya, Saudi dudi. Misalkan nih, anggaplah seperti kucing. Kita dengan kucing, kan dekat kan? Ya. Misalkan nih, malam ini takbiran. Ya, malam ini takbiran. Saya berangkat ke Kuching malam ini, pakai bus. Nyampe di Kuching jam berapa? Jam 6 pagi. Anggap jam 6 pagi kan? Nyampe jam 6 pagi. Begitu saya masuk ke border, saya tanya. Ya. Dia nanya, "Indon dah raya?" "Udah," saya bilang. Apa mereka bilang? "Kami di sini masih puasa." Macam mana? Saya wajib puasa. Saya wajib puasa. Ngerti tak kira-kira? Ngerti tak? Saya tetap wajib puasa. Tetap harus menahan diri. Nah, begitu juga sama dengan waktu solat. Ya. Kita dengan kucing kan selesai 1 jam. 1 jam kan? Kita dolok apa dia dolok? Kita dolok kan? Okey. Misalkan saya solat subuh di sini jam 4:30. Di Antikom. Saya solat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kuching kan solat subuh 5:30. Azan subuh 5:30 kan? Ya. Akhir itu masuklah ke Kuching. Anggap saja bordernya udah buka subuh-subuh. Habis solat subuh saya di Antikom, masuk ke Kuching. Sampai terbeduk, terdengar azan subuh. Macam mana saya solat subuh lagi? Berarti tidak sah Pak Ustaz? Bukan tidak sah, tetap sah. Karena saya masuk ya di satu daerah, baru masuk waktu saya solat subuh lagi. Kalau misalkan jamak, tidak masalah. Ya, seperti zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya, tapi kalau subuh tidak bisa dijamak. Ya, maka saya sholat subuh kembali. Begitu ya. Ya, memahami konsep beragama dan beribadah. Ya, jadi kalau misalkan ada saudara teman kita yang umroh yang memilih berhari raya di Mekah atau di Madinah,
Ya, andaikan kemarin mereka memulai puasa pada malam Kamis mengikuti pemerintah, maka sampaikan kepada mereka untuk apa? Menambah puasanya 1 hari setelah lebaran 1 hari dengan niat mengqadha. Tidak dosa dia, tidak dosa. Ya, tidak dosa. Dalam hal ini adalah masuk di dalam ranah apa? Ijtihad. Ya, mengerahkan kemampuan agar apa? Ibadah yang kita lakukan ini sah dan sempurna. Ya. Kalau misalkan mereka mulai puasa malam Rabu, seperti orang-orang Muhammadiyah ya, kan puasa dulu, kemudian berangkat umroh, sampai di Saudi, ternyata ya Saudi malam ini sudah takbiran. Bagaimana? Puasanya sah, genap satu bulan, karena dia memulai dahulu puasa. Nah, jelas ya? Itu. Kemudian ya, yang tidak kita lupakan ya, bahwasanya ketika menghadapi hari raya ya, ingat bahwasanya ya, kita semua ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan yang namanya kemenangan. Kemenangan itu bukan kemenangan menandakan dengan pakaian baru. Kemenangan bukan ditandai dengan banyaknya makanan, tapi kemenangan itu ditandai dengan apa? Bukti kalau amal ibadah kita ini diterima oleh Allah. Ya, macam mana nak membuktikan amal ibadah kita diterima oleh Allah, sedangkan kita ni tidak dapat bocoran dari malaikat? Ya, baik. Malaikat tu tidak tahu amal kita ni diterima oleh Allah atau tidak. Ya, malaikat pun tidak tahu amal kita ni diterima oleh Allah atau tidak. Malaikat pun tidak tahu. Kapan malaikat itu tahu kalau amal kita diterima oleh Allah? Nah, kata sebagian ulama, wala ta'rifuhul malaikah illa katabahu. Tidak diketahui amal kita ini diterima oleh Allah atau tidak kecuali Allah perintahkan kepada malaikat untuk mencatatnya. Ya. Kalau Allah katakan kepada malaikat, catat wahai malaikat amalnya, masukkan ke dalam catatan amal baiknya, berarti alamat amal kita itu diterima. Masalahnya malaikat pun tak ada bisa ngasih tahu kita. Alhamdulillah, sasudirin, hari ini puasanya diterima, qiyamul lail diterima, sedekah diterima. Ya, yang tak diterima itu apa? Ngambul, berzakat, ya, itu yang tak diterima. Enak kita kalau dikasih tahu. Ya, makanya Sayyidina Umar atau Sayyidina Abdullah bin Umar, ya, setiap orang datang dibebaskan, setiap budak datang dibebaskan. Sayyidina Abdullah bin Umar, setiap budak datang dibebaskan. Anaknya bilang, ya, kenapa ayah bersusah payah membebaskan mereka para budak, sedangkan membebaskan mereka itu tidak dengan biaya sedikit? Apa kata beliau? Kata beliau, saya lihat dari ketaatannya. Kalau dia itu taat, maka saya bebaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak taat, tidak saya bebaskan. Lalu kemudian anaknya bilang, mereka itu sebagian ada yang memang hamba sahaya yang taat, ya, dan ada sebagian yang pura-pura taat. Ada khalifah pura-pura solat dia, pura-pura zikir, pura-pura baca Quran. Supaya apa? Supaya mendapatkan belas kasihan, supaya dibebaskan. Tidak semua yang ibadah itu, kata anaknya, memang benar-benar ibadah. Ada sebagian, wahai ayahku, mereka itu berpura-pura. Apa jawab Sayyidina Umar? Kalau kita di posisi Sayyidina Umar, barangkali kita tidak terima. Allah, kau ngajar ya. Ya, kira benar-benar dia taubat, taat. Ya, rupanya dia pura-pura. Tapi tidak. Ya. Sang khalifah bilang, kita tidak tahu mana yang benar-benar taat, mana yang benar-benar pura-pura taat. Tugas saya hanya membebaskan. Mana yang saya lihat dia taat, saya bebaskan. Apa kata beliau?
Lau alimtu anna Allah yataqabbal minni wahidan la farahtu. Seandainya aku ini tahu dari sekian banyak hamba sahaya yang aku bebaskan itu diterima oleh Allah niatnya, maka itu sudah menjadikan aku cukup dan bahagia. Masalahnya kita tidak tahu puasa kita selama sebulan ini yang mana diterima oleh Allah. Tarawih kita selama 1 bulan ini yang mana diterima oleh Allah. Tadarus kita yang sudah khatam, mulai lagi dari awal khatam, mana tadarus kita yang diterima oleh Allah. Sedekah kita mana yang diterima oleh Allah, kita tidak tahu. Makanya tugas kita senantiasa senantiasa beramal. Tugas kita amal saja terus. Jangan kita memikirkan diterima atau tidak, karena kita juga tidak tahu apakah amal kita diterima oleh Allah atau justru ditolak. Akan tetapi sebagian ulama memberikan informasi kepada kita, kita memang tidak tahu amal itu diterima atau tidak, namun kita bisa mengetahui apakah amal itu benar-benar berdampak kepada kita atau tidak. Karena amal itu diterima oleh Allah akan memberikan dampak kepada orang yang beramal. Kita kiaskan seperti ini, Pak, Bu. Kalau ada orang yang rajin olahraga, kemudian dia sehat, tubuhnya kuat, tidak mudah sakit, kemudian apa? Kemudian dia semangat, tidak loyo, menandakan olahraganya betul. Berarti betul olahraganya. Kenapa? Tubuhnya sehat, tidak mudah sakit, tidak loyo. Tapi kalau dia rajin olahraga namun sakit-sakitan, suka capek, loyo, tak semangat, berarti ada salah di dalam olahraganya. Contoh misalkan olahraganya dari jam berapa? Dari jam 10 sampai subuh. Olahraga apa itu? Olahraga jari jemari, main catur. Catur kan olahraga, betul enggak? Iya. Itu dilakukan tiap malam sampai setahun. Kira-kira sehat, baik enggak untuk kesehatan? Baik enggak untuk kesehatan? Enggak baik. Bisa kena paru-paru basah, kurang darah, betul tidak? Kurang istirahat, berarti ada yang salah. Tapi kalau misalkan betul mainnya di waktu yang tepat, tidak memporsir waktu, bagaimana? Olahraganya akan betul-betul menjadi sehat. Begitu juga dengan ibadah. Kalau ibadahnya itu baik, akan berdampak kepada yang melaksanakan ibadah. Makanya kalau kita ingin mengetahui ibadah kita ini diterima atau tidak, kita lihat diri kita, bertambah tidak kebaikan? Kira-kira bertambah tidak kebaikan di dalam diri kita? Kalau bertambah kebaikan, menandakan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Tapi kalau tidak bertambah kebaikan, berarti alamat apa? Amal kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama mengatakan, man ghaza thumma raja'a wa lam yazid khairan lam yataqabbalallahu minhu syai'a. Barang siapa yang berjuang, yang ikut berperang, namun dia tidak mendapatkan hasil, maka berarti apa? Pengorbanan dan perjuangannya itu sia-sia. Ada orang yang bekerja dari pagi sampai malam. Apa tujuannya bekerja dari pagi sampai malam? Supaya mendapatkan hasil. Seorang Gojek dari pagi sampai siang dengan dari pagi sampai malam, lebih banyak mana hasilnya? Dari sampai malam. Kalau dia Gojek dari pagi sampai siang saja, hasilnya bisa separuh dari orang Gojek dari pagi sampai malam. Kenapa dia harus bela-belakan? Dengan dia turun pagi, balik malam, hujan ke,
panas ke, dia tetap apa? Dia tetap bekerja supaya mendapatkan apa? Hasil lebih. Ya, supaya mendapatkan hasil yang banyak. Begitu juga dengan ibadah. Begitu juga dengan ibadah. Ibadah ini kita harus berkorban, harus berjuang. Kalau apa yang kita korbankan di dalam ibadah tidak menjadikan kita itu bertambah kebaikan, berarti ada kesalahan di dalam ibadah. Orang yang berjuang, ya, orang yang berkorban, atau bahkan orang yang ikut berperang tapi tidak bertambah kebaikan di dalam dirinya, maka bagaimana? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya amalnya itu ditolak. Sahabat Nabi itu Bapak Ibu, mereka setiap habis ikut perang bertambah kuat keimanannya kepada Allah, bertambah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, kemudian siapa lagi? Sayyidina Abdullah bin Abbas, Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, Khalid ibn al-Walid, Salman al-Farisi, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Semua itu kalau mereka selepas pulang dari peperangan, ya, tidak ada di antara mereka itu yang semakin lemah ibadahnya, justru semakin kuat. Kenapa? Karena mereka barusan saja melakukan ibadah yang sangat besar, ibadah yang mempertaruhkan nyawa mereka, yaitu jihad fi sabilillah. Ketika mereka tahu jihad fi sabilillah itu mempertaruhkan nyawa, tidak lantas menjadikan mereka itu semakin lemah amal ibadahnya. Kalau kita barangkali ikut jihad dengan Nabi, menang, lalu kita balik, mungkin kita adalah solat seadanya aja lah, ya, baca Quran seadanya, ibadah seadanya. Ngapa pula? Sudah pernah ikut perang, ya, sudah pernah ikut kita merasa apa? Merasa ibadah itu cukup bagi kita, tanpa harus melakukan ibadah atau meningkatkan ibadah yang lain. Begitu juga di bulan suci Ramadan. Apa kata sebagian ulama? Man shama Ramadana wa lam yazid minhu khairan, ya, lam yataqabbalullah minhu syai'a. Barang siapa yang selama Ramadan dia berpuasa, qiyamul lail, tadarus, namun tidak bertambah kebaikannya, berarti menandakan amal ibadahnya selama di bulan puasa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan dalam dirinya. Bulan puasa, ya, dia ngerem mulut. Begitu lewat bulan puasa, lepas lagi mulutnya. Tak ada yang selamat dari omongannya. Kalau sudah semacam ini, apa hakikat daripada puasa? Ya, hakikat daripada puasa itu bukan hanya apa? Bukan hanya mengosongkan perut di siang hari, mengeringkan dahaga di siang hari, menahan ngantuk di malam hari, tapi hakikat puasa itu adalah apa? Menjadikan semua anggota tubuh kita itu juga berpuasa. Bukan hanya sekedar mengosongkan perut, mengeringkan tenggorokan, menjadikan mata ini kantuk, tapi menjadikan semua anggota tubuh, baik mata, baik telinga, baik lisan, baik tangan, baik kaki, baik kemuluan, itu semuanya juga apa? Berpuasa. Berpuasa dari hal-hal yang buruk, berpuasa dari hal-hal yang tidak baik, berpuasa dari hal-hal yang negatif. Sehingga apa? Ya, firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man lam yada' qawla az-zur wal 'amalu bih, ya, fala hajata lillahi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Hadis qudsi atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kama qala Rasul. Barang siapa yang berpuasa namun hanya berpuasa demi menahan lapar dan haus. Artinya apa? Puasanya menjadi sia-sia. Puasanya hanya menjadi apa? Menahan lapar dan menahan haus. Tidak ada keperluan Allah di dalam puasanya. Sehingga apa? Tidak ada keperluan itu,
tidak layak diganjar dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena puasanya hanya menahan lapar dan haus. Ya. Akan tetapi orang yang mampu, ya, selama Ramadan dia berpuasa, bukan hanya berpuasa di bulan Ramadan, tetapi juga berpuasa setelah Ramadan, berpuasa dari keburukan, menandakan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingat, yang menjadi refleksi kita semua, muhasabah kita semua di penghujung Ramadan ini Bapak Ibu, bukan hanya sekedar kita memikirkan hari ini masak ketupat, opor, rendang dan sebagainya, tidak. Tapi yang harus kita pikirkan adalah apa yang berlaku setelah Ramadan. Ya, apa yang akan kita laksanakan setelah Ramadan? Apakah membelenggu hawa nafsu hanya ada di bulan Ramadan? Setelah berlalunya Ramadan kemudian kita dibelenggu oleh hawa nafsu. Pada saat Ramadan kita yang membelenggu hawa nafsu, kita ikat itu hawa nafsu, kita rantai itu hawa nafsu, kita kekang itu hawa nafsu. Tapi begitu selepas Ramadan terbalik, hawa nafsu yang mengekang kita, hawa nafsu yang mengikat kita, hawa nafsu yang mengendalikan kita. Kalau seperti itu berarti alamat kita ini lebih lama menjadi budaknya hawa nafsu ketimbang kita yang mengendalikan hawa nafsu. Kalah skor kita 11 lawan 1. 1 bulan kita ngekang hawa nafsu, tapi 11 bulan setelahnya kita yang menjadi budak hawa nafsu. Ya, puasa yang kita lakukan bukan hanya sekedar menahan lapar. Puasa yang kita lakukan bukan hanya sekedar menahan haus. Puasa yang kita jalani bukan hanya sekedar menahan ngantuk. Tapi puasa yang kita jalani, yang kita lakukan adalah puasa yang mampu merobohkan dinding-dinding kesombongan, dinding-dinding yang tidak baik, keangkuhan. Ya, itu semua harus dirobohkan dengan puasa. Ya, tapi kalau puasa kita tidak mampu merobohkan dinding-dinding kesombongan, dinding-dinding dosa dan keburukan yang ada di dalam diri kita, menandakan bahwasanya puasa yang kita lakukan selama 1 bulan ini adalah termasuk puasa orang-orang yang merugi, bukan puasa orang-orang yang beruntung. Rajin olahraga tapi tidak menjadikan tubuh ini sehat, segar bugar, berarti olahraga kita tidak mampu untuk menjadikan kita kuat. Tapi sebaliknya, rajin olahraga, tidak mudah loyo, tetap semangat, tidak mudah sakit, ya, berarti menandakan olahraga yang kita jalani itu adalah olahraga yang benar, yang betul. Begitu juga halnya dengan amal ibadah. Oleh karena itu, para shaimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan memasuki detik-detik akhir Ramadan, dan kesempatan ini kita melihat sangat cepat sekali. Ya, sangat cepat sekali. Padahal baru kemarin kita memperingati nuzulul Quran. Padahal baru kemarin kita baru saja membaca doa witir ketika kunut. Padahal kita masih melihat tulisan-tulisan, ya, yang mengucapkan selamat datang bulan suci Ramadan. Pada akhirnya di hari ini atau bahkan di hari esok, mau tidak mau kita akan kehilangan bulan suci Ramadan. Setiap kesempatan ada kesudahan, setiap pertemuan ada perpisahan. Ramadan begitu cepat meninggalkan kita, seakan semua ini terjadi sesaat. Apakah kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini mampu bertahan sampai 11 bulan berikutnya? Atau justru dengan perginya Ramadan, pergi juga kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan? Bahkan setelah Ramadan, kita akan senantiasa menemui di setiap tikungan kehidupan kita dan keadaan kita, hawa nafsu yang senantiasa menjerat dan mengendalikan kita.
Maka kita semua mengucapkan al-wada' ya Ramadan, al-wada' ya syahrul Quran, al-wada' ya syahrul ghufran. Selamat jalan wahai bulan suci Ramadan. Selamat jalan wahai bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Selamat jalan wahai bulan di mana Allah menganugerahkan kepada kita ampunan. Dan kita berharap selamat jalannya Ramadan ini tidak untuk selama-lamanya, tapi kita berharap selamat jalannya Ramadan ini kita semua dicatat oleh Allah termasuk orang-orang yang kembali dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Maka kita semua akan mengenang, akan mengingat pada hari ini sampai esok bahwasanya bekas kebaikan bulan suci Ramadan ini senantiasa menjadikan kita rindu. Sekarang ini kita sudah merasakan rindu dengan Ramadan. Kenapa? Karena bekas-bekas ibadah itu akan pergi. Tarawih, tadarus, i'tikaf, qiyamul lail, puasa, ya, menahan diri dan lain sebagainya. Itu semua juga akan berlalu dengan berlalunya Ramadan. Ya, sekarang ini kita sudah rindu. Rindu itu apa? Mengenang dan mengingat. Kita akan mengingat terus. Ya, ba'da Isya kita tarawih, kita akan mengingat terus. Ya, ketika di pagi hari kita tadarus, malam kita tadarus, kita akan mengenang terus apa kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Namun Ramadan bukan karena keinginannya untuk meninggalkan kita, tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, hendaknya kalian menggenapkan hitungan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaknya kalian membesarkan nama Allah dengan mengucapkan takbir. Wala'allakum tashkurun. Setelah kita mengetahui Ramadan ini akan berlalu, pasti kita semua akan bertambah rasa syukur kita kepada Allah. Orang yang merasa kehilangan Ramadan itu adalah orang yang senantiasa mengisi Ramadan itu dengan ibadah. Akan mengenang Ramadan dengan ibadah. Kenapa? Karena dia adalah termasuk orang yang menyambut dan menjalani serta melepaskan Ramadan itu dengan iman. Tapi orang yang tidak ibadah, Bapak Ibu, dia wajib puasa, dia tidak puasa. Dia bisa qiyamul lail, dia tidak mau qiyamul lail. Dia tidak sempatkan dirinya baca Quran padahal dia sempat. Tidak akan merasa kehilangan bulan suci Ramadan. Kita alhamdulillah menjalani rangkaian amal ibadah di bulan suci Ramadan adalah mudah-mudahan termasuk orang-orang yang merasa kehilangan daripada bulan suci Ramadan. Maka sebagaimana yang dikatakan bahwasanya apabila telah memasuki akhir daripada bulan suci Ramadan dan akan tiba bulan Syawal, Nabi SAW mengatakan, innallaha ta'ala qad ikhtara minal ayyam al-arba'ah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih 4 hari istimewa dari hari-hari yang ada. Allah telah memilih 4 hari istimewa dari hari-hari yang ada. Di antaranya adalah Idul Fitri, merupakan salah satu permata dari 4 hari tersebut. Yang pertama, malam Idul Fitri atau malam 1 Syawal disebut dengan Lailatul Jaizah. Malam di mana Allah memberikan hadiah. Malam di mana Allah memberikan balasan. Bagi siapa hadiah dan balasan itu, Bapak Ibu? Bagi orang yang lelah dengan ibadahnya. Ya, ibadah ini lelah tak? Lelah ibadah. Bukan tak lelah. Lelah ibadah. Kita harus bangun awal, mempersiapkan sahur. Di sisi lain kita juga harus menghadiri salat subuh berjamaah, bertahan sampai waktu syuruk. Setelah itu barangkali ada yang bekerja, ada yang beristirahat, lelah kita.
Lelah di satu sisi kita tetap bekerja, di sisi lain kita menahan lapar dan dahaga, menahan ngantuk juga, lelah. Tapi ingat, lelah ini pasti akan dibalas oleh Allah. Lailatul Jaza, malam di mana Allah memberikan hadiah, balasan upah bagi orang yang lelah dengan ibadah. Tapi maaf, bagi orang yang tidak mau ibadah di bulan Ramadan, apakah mereka berhak untuk memperoleh hadiah dari Allah? Tidak berhak. Kenapa? Karena mereka tidak lelah. Mereka tidak mau lelah. Mereka maunya apa? Santai. Mereka maunya apa? Nikmat. Mereka maunya apa? Mereka maunya senang saja. Tidak dengan puasa, karena puasa itu melelahkan. Tidak dengan tarawih, karena tarawih itu juga melelahkan. Tidak dengan tadarus, karena tadarus itu melelahkan. Mereka memilih sesuatu yang menjadikan mereka itu seakan-akan tenang, seakan-akan mereka itu nikmat. Padahal ketika orang yang lelah di bulan Ramadan, Allah bagikan, Allah balas dengan apa? Hadiah. Ketika orang yang tidak mau lelah di bulan Ramadan, Allah persiapkan siksaan, Allah persiapkan ancaman. Kenapa? Karena dia tidak mau menjalani fungsinya sebagai hamba Allah ketika diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita di dunia ini oleh Allah diciptakan untuk apa? Beribadah. Kalau ada manusia hamba Allah yang tidak mewajibkan dirinya ibadah, sedangkan dia tahu Allah ciptakan dia di dunia ini ya untuk ibadah, apa yang terjadi? Maka alamat dia akan menanti, dia akan menunggu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas apa yang telah dia lalaikan. Gitu saja. Tidak ada orang dia tidak puasa, dia tidak mau qiyamul lail, dia tidak mau tadarus, lantas dia mendapatkan hadiah dari Allah. Oh tidak. Allah Subhanahu wa taala maha adil. Allah akan tempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang taat diberikan pahala, yang tidak mau taat akan disiapkan yang namanya siksaan. Ya. Di saat bumi itu riuh dengan gema takbir, tahmid dan tahlil yang dibaca dan didengar oleh penduduk langit, maka di saat itu juga Allah memberikan hadiah. Maka malam itu menjadi malam yang paling bergembira. Malam di mana kita bersukacita. Bukan bersukacita karena mengenakan pakaian baru, karena banyaknya hidangan, tapi bersukacita karena pada malam itu apa yang Allah janjikan ditunaikan oleh Allah dan ditepati oleh Allah dengan apa? Dengan memberikan hadiah pahala bagi orang-orang yang lelah. Maka kita melihat di malam itu juga Allah bukan hanya sebagai yang maha pemberi, Allah bukan hanya sebagai yang maha penguji, tetapi Allah Subhanahu wa taala hadir dengan sifatnya apa? Al-Ghaniyyu, Al-Jud, Al-Karam, yaitu dengan kedermawanan. Semua dibalas oleh Allah. Kita ini tidak akan bisa menyamai kedermawanan Allah. Kenapa? Karena kita tidak mampu membalas kebaikan semua orang. Betul? Banyak orang baik. Ya. Untuk saya sendiri, saya melihat orang semuanya baik. Baik sama saya, Masya Allah. Ya. Ada yang ngantarkan kurma ke rumah. Ada yang ngantarkan kue ke rumah. Ada yang ngantarkan air kaling ke rumah. Bingung, saya nak balas pakai apa? Ya. Dari sini menandakan kalau kita ini lemah, tidak akan bisa menyamai kedermawanan Allah. Tak bisa kita membalas kebaikan orang satu persatu. Ya, tak bisa. Ketemu jamaah masjid pas mau ngisi bensin, apa kata dia? Pak Ustaz lewat ya, biar saya yang bayar. Ya, alhamdulillah baik dipertemukan dengan orang baik. Tapi maaf, saya tidak bisa balas. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah balas semua lelah kita. Pengorbanan kita dibalas oleh Allah. Siapapun yang berkorban, siapapun yang lelah dengan ibadah, dibalas oleh Allah. Seberapa banyak orang yang beribadah kepada Allah, semuanya dibalas. Itulah sifat dermawan Allah Subhanahu wa taala. Setiap sujud yang kita lalui dengan ngantuk, setiap ayat yang kita baca dengan terbata-bata,
setiap sedekah yang kita beri dengan sembunyi-sembunyi, semuanya tidak akan luput dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dibalas oleh Allah dengan hadiah yang tak ternilai, yaitu apa? Dengan ampunan dan ridhonya. Yang kedua, menjadi istimewa pada malam itu adalah karena pada malam itu selain ketaatan akan dibalas oleh Allah dengan ampunan atau dengan ridhonya, selain daripada itu, maka seruan malaikat-malaikat Allah di setiap sudut-sudut jalan. Di mana dalam hal ini Nabi SAW berkata, "Ukhruju ila rabbin karim yu'til jazil wa yaghfir dzambil azim." Ketika kita akan melaksanakan salat hari raya Idul Fitri, Bapak Ibu, keluar kita dari rumah kita masing-masing, keluar kita dari setiap gang, komplek, sudut jalan masing-masing, di saat itu juga para malaikat sudah menanti di setiap sudut jalan. Mereka semua berseru kepada kita, hanya saja kita tidak mendengarkan. Karena antara kita dengan malaikat itu berbeda dimensi. Tapi Nabi SAW sebagai manusia utusan Allah yang memiliki keistimewaan antara rohani Nabi dengan rohani para malaikat itu saling mengenal, saling mengetahui. Nabi menirukan, mengutip ucapan para malaikat di saat kita akan melaksanakan hari raya Idul Fitri atau solat Id. Di saat itu juga malaikat itu berkata, "Ukhruju ila rabbin karim." Keluarlah kalian. Kemana kita keluar? Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Yu'tikum al-jazil. Keluarnya kita dari rumah demi menghadiri salat Id akan diberikan oleh Allah kembali pahala dan balasan. Wa yaghfir dzambil azim. Pahala apa yang kita dapat? Balasan apa yang kita dapat dari Allah? Ampunan terhadap dosa-dosa kita yang besar. Diberikan lagi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan hari kemenangan. Yang ketiga, keistimewaan hari itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan kesaksian agung dari penduduk-penduduk langit. Kita ini, Pak, kalau yang menjadi saksi orang kuat, orang yang kita percayai, kita percayai segala macam kesaksiannya, maka kita termasuk orang yang beruntung disaksikan oleh orang-orang yang mulia. Bagaimana kalau yang menyaksikan itu adalah malaikat? Ibadah kita di bulan Ramadan ini, ketika oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan pahala, maka sebelum pahala itu diberikan oleh Allah, malaikat itu sudah bersaksi terlebih dahulu. Mereka itu telah bersaksi terlebih dahulu. Maka sebagaimana yang dikatakan, ibadi samu syahrahum wa kharaju ila idihim yatlubuna ajrahum ashhidukum anni qad ghafartu lakum. Malaikat menjadi saksi atas kedermawanan Allah. Di saat kita keluar dari rumah menuju salat Id, di saat itu juga Allah berseru di hadapan malaikat-malaikat yang ada di langit, dan malaikat siap untuk menjadi saksi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikat, kalian lihat hamba-hambaku itu yang keluar dari rumah mereka masing-masing. Mereka telah berpuasa selama 1 bulan. Wa kharaju ila aidihim, dan mereka keluar pada hari raya. Yatlubuna ajrahum. Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan itu adalah balasan dari Allah. Kita keluar dari rumah berbondong-bondong setelah solat subuh, melanjutkan kembali solat Id sambil mengucapkan kalimat takbir, sambil mengucapkan kalimat tahmid, sambil mengucapkan kalimat tahlil. Apa yang kita harapkan? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
semua yang keluar dari rumah yatlubuna ajrahum, menuntut kepadaku balasan, upah, hadiah. Lalu apa ya respon Allah Subhanahu wa taala? Tatkala Allah berkata kepada malaikat seperti itu, maka Allah kemudian berkata, "Asyhidukum inni qad ghafartu lahum." Saksikan wahai malaikat, sesungguhnya saat ini juga ketika mereka berharap balasan, upah, hadiah dariku, sesungguhnya aku telah memberikan ampunan kepada mereka. Di saat kita keluar dari rumah menuju sholat Id, di saat itu juga Allah memberikan ampunan kepada kita. Yang keempat, ya, ketika kita selesai dari sholat Id, ya, kembali ke rumah kita masing-masing, atau barangkali kita menziarahi orang tua kita di kuburan, atau barangkali kita dengan orang tua tidak di dalam satu rumah, tidak dalam satu daerah, namun kita mengontak orang tua kita yang ada di kampung, yang ada di kota lain, maka kita semua pulang dalam keadaan sebagai orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Di saat itu juga Allah Subhanahu wa taala berseru, "Ya ummat Muhammad," wahai segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Irji'u," pulanglah kalian ke rumah kalian masing-masing setelah kalian melaksanakan salat Id. Faqad buddilat sayyi'atukum hasanat, semua dosa yang kalian miliki telah aku ganti dengan kebaikan. Di mana kita mencari dermawan yang semacam ini? Di mana kita mencari balasan yang lebih besar daripada balasan ini? Di mana kita mencari hadiah yang lebih besar daripada hadiah ini? Di mana kita mau mendapatkan kebaikan yang lebih baik daripada ini? Tidak lain dan tidak bukan hadiah balasan kebaikan dari yang maha dermawan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua merasakan bagaimana dermawannya Allah. Di saat kita puasa, Allah berikan kenikmatan. Di saat kita qiyamul lail, Allah berikan kenikmatan. Di siang hari kita harus menahan lapar dan dahaga. Di malam hari kita harus menahan ngantuk. Semuanya itu akan dibalas oleh Allah dengan apa? Dengan kebaikan, yaitu berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua mengetahui, merasakan ketika akan melepaskan Ramadan, ya, kita semua merasa berat. Kenapa? Karena Ramadan adalah memang bulan yang penuh dengan kenikmatan. Segala sesuatu yang menurut kita ada kenikmatan, kita terkadang belum siap untuk melepaskan kenikmatan tersebut. Maka pantas kalau Nabi SAW mengatakan, "Law 'alimat ummati ma fi Ramadan, latamannat an takuna sana kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu hakikat yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya semua berharap agar Ramadan itu terjadi dan berlangsung selama satu tahun. Tapi begitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kesempatan ini hanya Allah berikan kapan? Setahun sekali. Begitu juga dengan yang namanya kita ini beramal. Allah kasih kepada kita kesempatan kapan? Ketika kita dihidupkan, selama hidup itu sekali. Hidup ini cuma satu kali. Ya, Ramadan itu setahun hanya satu kali. Kalau datangnya cuma setahun sekali, berarti yang sekali itu harus kita manfaatkan. Kalau kita tahu hidup di dunia ini cuma sekali, berarti sekalinya kesempatan kita hidup di dunia ini harus kita manfaatkan. Alangkah naifnya kita, ya, ketika kita semua ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, namun kita tidak bisa memanfaatkan Ramadan. Begitu juga alangkah naifnya seseorang ketika sudah mengetahui kesempatan hidup di dunia ini cuma sekali, namun dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kelalaian kita, mengampuni kesalahan kita, mengampuni kekhilafan kita selama kita ditakdirkan oleh Allah mendapati bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala macam bentuk kelalaian kita dari awal sampai akhir Ramadan. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita dari awal sampai akhir Ramadan. Semoga Allah menutup aib kita
dari awal sampai akhir Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap keadaan kita di bulan suci Ramadan sebagai amal baik di catatan amal kita semua. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang ditulis, yang dimasukkan, yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang ditulis, yang dimasukkan, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mendapatkan ampunan. Semoga kita termasuk orang-orang yang ditulis, yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Semoga Ramadan ini hadir mensucikan keadaan kita dan kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa yang kita miliki. Semoga Ramadan mampu merobohkan dinding-dinding kesombongan yang ada di dalam diri kita, dinding-dinding keangkuhan yang ada di dalam diri kita, dinding-dinding ujub, hasud dan yang sebagainya. Semoga segala macam kotoran yang ada di dalam hati kita dihapus, dirobohkan dan dihilangkan dengan amal ibadah dan kesucian yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Semoga nilai-nilai Ramadan tidak akan hilang dan berlalu seiring perginya Ramadan. Tapi kita minta kepada Allah mudah-mudahan bekas nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam Ramadan tetap ada di dalam diri kita. Semoga dengan amal ibadah selama bulan yang penuh dengan ampunan dan rahmat Allah ini menjadikan kita bisa mempertahankan dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah ke 11 bulan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita semua. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga orang tua kita yang sudah wafat dilapangkan kuburnya, diberikan nikmat di alam kuburnya, dan semoga Allah angkat derajatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ringankan hisabnya, dan semoga orang tua kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang mendapatkan kenikmatan dari Allah di dalam kuburnya. Dan semoga orang tua kita yang masih hidup Allah karuniakan kesehatan dan ketaatan, dan semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah dan dijadikan sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga anak-anak kita berbakti kepada kita, dan semoga kita yang memiliki keturunan bisa menjalankan kewajiban kita sebagai kedua orang tua. Semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu untuk mendidik anak-anak kita. Semoga Allah karuniakan kepada kita ketakwaan untuk menjaga anak-anak kita. Semoga Allah menganugerahkan kita kekuatan untuk mencari nafkah yang halal anak-anak kita. Dan semoga Allah meliputi, menganugerahkan dan memberi rumah tangga kita ini dengan sakinah, mawaddah, warahmah dan qanaah serta ridha terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan balasan, upah dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala di malam kemenangan. Dan semoga kita semua dosa-dosa kita diganti oleh Allah dengan kebaikan, dan semoga Ramadan segala macam kebaikannya tidak luput dari kita, dan semoga semua kebaikan yang ada di dalam Ramadan kita terima dan menjadi amal baik untuk kita semua. Dan semoga Allah memanjangkan usia kita dalam ketaatan, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, dan semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan, dan semoga Allah menjauhkan kita dari berbagai macam ujian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua. Allahumma ya Allah, kedua tangan ini menadah kepadamu ya Allah, karena Engkau adalah tempat meminta yang tidak akan habis segala macam permintaan ya Allah. Karena Engkau adalah tempat di mana setiap tangan ini mengadahkan kedua tangannya ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau adalah zat yang dermawan, Engkau adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang, Engkau adalah zat yang maha membalas, Engkau adalah zat yang maha memberi. Berikan kepada kami ya Allah ampunanmu, anugerahkan kepada kami rahmatmu ya Allah, dan perluas kepada kami kebaikanmu ya Allah. Allahumma ya Allah, kedua tangan ini yang penuh dengan dosa tidak pantas rasanya untuk mengadahkan di hadapan kekuasaanmu, tapi kami semua menyadari bahwasanya tidak ada tempat yang layak untuk meminta kecuali meminta yang mulia. Melalui sifat-sifatmu yang mulia kami meminta dan memohon kepadamu ya Allah,
agar Engkau takdirkan kami kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan Ramadan untuk selama-lamanya ya Allah. Karena kami merasakan bagaimana mulianya Ramadan, yang di mana Ramadan itu hadir memuliakan kami, menjadikan kami ini baik, menjadikan kami ini suci ya Allah. Allahumma ya Allah, kami belum siap ya Allah untuk berpisah dengan bulan suci Ramadan. Maka jangan pisahkan kami untuk selama-lamanya ya Allah. Allahumma ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di bulan suci Ramadan ini dengan orang-orang yang kami cintai, maka perkenankan ya Allah agar kami dipertemukan kembali dan dikumpulkan kembali dengan orang-orang yang kami cintai di kesempatan yang sama, yaitu di bulan suci Ramadan yang penuh dengan mulia. Allahumma ya Allah, jikalau memang tahun ini adalah merupakan tahun yang terakhir kami bertemu dengan bulan Ramadan, maka jangan jadikan Ramadan ini semua kebaikannya terhalang oleh kami ya Allah. Dan kami minta kepadamu ya Allah agar kami termasuk orang-orang yang Engkau rahmati di bulan suci Ramadan dan setelah Ramadan ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mendapatkan kemenangan, jadikan kami orang-orang yang dijadikan sebagai orang-orang yang mendapatkan kemenangan, jadikan kami ya Allah keluar daripada Ramadan ini sebagai pemenang. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dan keluarkan kami dari bulan Ramadan ini dengan mendapatkan keberuntungan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap pengurus masjid Fastabiqul Khairat dan kepada segenap warga komplek Mitra Raya Lestari dan kepada segenap jamaah Majlis Ta'lim Masjid Fastabiqul Khairat yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di majlis kami hari apapun dari Senin sampai Minggu. Mudah-mudahan yang menyempatkan waktunya untuk hadir di majlis ini, Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah mudahkan kebaikan untuk mereka semua. Dan saya atas nama pribadi mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan, dan mudah-mudahan dimaklumi atas segala kesalahan saya. Dan kita harus bisa memaafkan dan memberi maaf agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Saya minta maaf, minta ridhonya, minta ikhlasnya. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali dengan antum-antum semua ya di kesempatan yang mulia ini. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.